Kasus kali ini adalah kasus kehamilan ektopik pada riwayat seorang ibu yang telah melahirkan anak dengan operasi sesar dan 6 bulan sebelumnya juga mengalami kehamilan ektopik atau di luar kandungan. Yang menjadi pertanyaan karena kehamilan ektopik ini terjadi pada sisi kanan saluran, di mana 6 bulan yang lalu dikatakan oleh yang bersangkutan bahwa kehamilannya juga terjadi dalam tempat yang sama, sehingga perlu ditelusuri kenapa bisa terjadi kembali kondisi kehamilan kali ini, di mana kita melihat ini bekas sesar yang sebenarnya tidak terjahit dengan utuh, sehingga ada celah nise atau dehiscence, sehingga berisiko apabila kehamilan itu berlanjut membesar sehingga risiko bekas sesar ini bisa ruptur spontan atau bisa membahayakan, sehingga perlu hati-hati apabila kehamilan terjadi, karena batas miometrium atau bekas jahitan tersisa cuma 2,5 mili dalam kondisi seperti ini. Sementara yang bagian yang tidak terjahit ini cukup banyak, jadinya bagian scar bekas jahitan yang lama. Kemudian kita lihat bahwa tidak kita temukan adanya struktur kantung kehamilan di dalam rahim. Tentunya dengan tes kehamilan yang positif kita harusnya sudah menemukan struktur kantung kehamilan intrauterin atau di dalam rahim. Sementara kita lihat jelas bahwa selaput lendir rahim sudah menebal, sehingga jelas terjadi reaksi kehamilan yang harus kita cari lokasinya ada di mana. Sementara ini adalah struktur dari ovarium kiri, yang hati-hati, ini bukan suatu kantung kehamilan, tapi ini adalah corpus luteum, sisa dari pecahnya indung telur menghasilkan telur normal yang kemudian dibuahi. Dan karakteristiknya adalah apabila corpus luteum terjadi, maka kehamilan harusnya bertahan. Kemudian kita arahkan ke sisi yang dikatakan sebelumnya pernah mengalami kehamilan di luar kandungan. Sisi kanan ternyata kita melihat adanya struktur kantung kehamilan sempurna, sekali lagi dengan detak jantung yang sudah positif. Dari dalam kasus ini, kehamilan ini berkembang normal, namun terjadi pada lokasi di mana sebelumnya juga terjadi kehamilan ektopik, sehingga perlu ditelusuri apakah sebelumnya operasi dilakukan dengan memotong saluran ataukah tidak sama sekali, sehingga kemungkinan telah terjadi waktu itu kehamilan ektopik yang sudah gugur. Karena secara logika apabila kehamilan ektopik sudah terjadi pada sebuah saluran, seharusnya saluran tersebut buntu dan tidak bisa terjadi kehamilan ektopik kembali. Namun pada kasus kali ini kehamilan ektopik berulang terjadi pada sisi yang sama. Jadi ini adalah kehamilan ektopik pada saluran indung telur sebelah kanan atau aknexa kanan, dengan riwayat sebelumnya juga pada kehamilan di luar kandungan pada sisi yang sama.
Dalam kondisi kali ini kehamilan belum pecah, artinya masih utuh, dan perlu diberitahukan, diinfokan bahwa tidak mungkin kehamilan yang terjadi di luar kandungan ini kemudian diharapkan dengan kondisi apapun bisa kembali bersarang pada kondisi normal di dalam rahim. Sehingga tindakan yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mengevakuasi kehamilan ektopik yang kali ini terjadi kedua kali pada sisi yang sama tersebut sebelum terjadinya perdarahan atau sebelum pecah. Di sini kita melihat kantung kehamilan sempurna dengan struktur kuning telur, sementara rahim normal, kosong, tidak ada isinya, dan sisi sebelah kiri dengan korpus luteum pada ovarium yang normal, yang sehat. Jadi ini adalah korpus luteum yang mirip sekali dengan gambaran kantung kehamilan pada sisi kontralateral, sisi kanannya. Jadi ini adalah korpus luteum yang berfungsi mempertahankan kehamilan dengan menghasilkan penguat-penguat alami. Sementara kehamilan terjadi pada sisi yang berlawanan, sisi kanan, dengan riwayat si ibu ini sudah pernah kehamilan ektopik 6 bulan sebelumnya, juga dilakukan operasi. Nah, di sini kita bisa melihat gambaran awal pembentukan janin pada posisi ektopik kanan. Kita perbesar dengan gambaran tampilan Yorkshire terlihat. Dan tadi kita sudah mengevaluasi bahwa detak jantung janin juga aktif. Sehingga dalam kondisi seperti ini, opsi yang kita lakukan adalah kita mengevakuasi sesegera mungkin dengan tindakan operatif, karena kehamilan ini masih berkembang dengan sempurna dengan aktivitas detak jantung janin yang positif. Jadi kita bisa melihat ini adalah detak jantung janin yang terlihat berdetak aktif. Sayangnya sekali lagi, dalam kondisi apapun, meskipun ibunya mengharapkan kehamilan itu tetap berlanjut, tidak memungkinkan kehamilan ini untuk berkembang di luar kandungan untuk seterusnya. Sehingga tindakan operatif perlu kita lakukan untuk mengambil dan mengevakuasi jaringan tersebut.